Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Rizky Samasa dengan nomor induk mahasiswa 12130301115 dari kelas C semester 3. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSYMH. Saya akan membahas materi pertemuan 1 hingga 7. Pada pertemuan 1 hanya perkenalan mahasiswa dan dilanjutkan pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua membahas tentang pengertian ruang lingkup dan konsep hukum tata negara. Hakikat ilmu. Sejarah Yunani 600-200 sebelum Masehi sangat kental dengan mitos atau mitologi yang memiliki kepercayaan masyarakat yang tidak semua kepercayaannya bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga melahirkan pemikir-pemikir yang kritis. Lepas dari tahun 200 sebelum Masehi, ketika ada sebuah mitos yang tidak bisa menjawab pertanyaan oleh mitos yang akhirnya dikategorikan sebagai logos. Logos ialah ilmu yang perlu pengujian lagi kebenarannya melalui teori. Sedangkan pengetahuan yaitu sesuatu apa yang dapat diketahui melalui panca indera, dan ilmu yaitu suatu pengetahuan yang sistematis yang tingkatannya lebih tinggi daripada pengetahuan. Adapun ilmu sebagai pengetahuan sistematis yang berdasarkan kajian filsafat ilmu. Sebuah pengetahuan dapat naik derajat menjadi ilmu ketika sistematis dan memenuhi 3 indikator. Yang pertama yaitu ontologis, dapat didefinisikan atau dimaknai. Kedua, epistemologis, yaitu pendekatan atau metode. Ketiga, yaitu aksiologis, yaitu kemanfaatan atau kegunaan. Ada beberapa filsuf. Yang pertama ada Thales, kedua Anaximandros, ketiga aksiologis, yaitu kemanfaatan atau kegunaan. Ada beberapa filsuf. Yang pertama ada Thales, kedua Anaximandros, ketiga Anaximenes, keempat Pitagoras, kelima Xenophanes, keenam Heraklistos, ketujuh Socrates, dan kedelapan Plato, kesembilan Aristoteles, dan terakhir Plotinus. Selanjutnya, kita membahas hukum tata negara. Apa sih itu hukum tata negara? Hukum tata negara merupakan sekumpulan hukum yang mengatur organisasi negara, baik mengatur secara vertikal ataupun horizontal. Hubungan antara alat kelengkapan negara secara horizontal yaitu antara warga negara, maupun secara vertikal yaitu warga negara dengan pemerintahan, serta kedudukan warga negara dengan hak asasinya. Secara istilah hukum tata negara yaitu hukum konstitusi atau hukum negara. Dan ada beberapa bahasa lainnya dari Prancis dan Belanda. Selanjutnya, hukum tata negara menurut para ahli. Menurut Van Vollenhoven, yaitu mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Menurut Scholten, yaitu mengatur organisasi daripada negara. Menurut Utrecht, yaitu kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Menurut Kusumadi Pudjosoewojo, yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, hierarki. Asumsi daripada hukum tata negara ialah ilmu yang mempelajari tentang perangkat aturan hubungan antar negara dan warga negara secara vertikal atau horizontal, dan hak asasi. Ruang lingkupnya ada organisasi negara, yaitu mencakup bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan. Selanjutnya ada struktur pejabat negara, yaitu lebih spesifik kepada lembaga-lembaga negara. Ada juga pembagian kekuasaan dan hubungannya, yaitu berbicara tentang trias politika yang meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif. Adapun hubungan hukum tata negara dengan ilmu lain, yaitu dengan ilmu hukum, ilmu politik, hukum administrasi negara, sosial ekonomi. Perbedaan antara hukum administrasi dengan hukum tata negara adalah jika hukum administrasi negara sifatnya dinamis, sementara hukum tata negara bersifat sistematis. Sumber hukum tata negara yaitu hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional. Adapun peraturan perundang-undangan tertulis UU, PP, dan lain-lain. Adapun hukum adat, jurisprudensi peradilan, konstitusional, kebiasaan ketatanegaraan atau doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinion doctrum yang telah menjadi pendapat umum para guru. Pada pertemuan ketiga, membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Secara umum, asas ialah karakter, prinsip, atau ciri khas. Jenis-jenis asas dibagi menjadi 3, yaitu asas negara hukum, dan asas demokrasi.
Pertama, negara kesatuan. Desentralisasi, suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Selanjutnya, dekonsentrasi, yaitu urusan pemerintahan dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerahan yang disertai dengan pendanaan, sumber daya manusia, dan lainnya. Medebewin atau tugas pembantuan urusan pemerintahan pelimpahan dari pusat kepada daerah. Tugas pembantuan yaitu hanya diperlukan bila mana setiap pemerintahan membutuhkan peran tersebut dalam mengatur kewenangannya. Kedua, ada asas negara hukum. Yang pertama, jaminan HAM. Kedua, badan kehakiman bebas atau mandiri. Ketiga, pemilu yang bebas demokratis. Keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan berserikat atau membentuk organisasi. Keenam, pendidikan kewarganegaraan atau nasionalisme. Ketiga, yaitu membahas asas negara demokrasi, yaitu penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, rotasi kekuasaan, pemilu, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Dijadikan hak-hak. Adapun dasar-dasar manusia memberikan kewenangan kepada rakyat terkait hak yang mereka miliki. Terakhir, bentuk negara hukum dibagi menjadi dua, yaitu formal dan material. Formal ataupun individualisme, di mana sebuah negara membebaskan atau memberikan kemerdekaan terhadap masyarakatnya untuk menjalani hidupnya, untuk menjalin kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Salah satu contohnya yaitu negara Amerika. Kedua, negara penjaga malam, yang mana negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam. Dia hadir ketika suatu keadaan membutuhkannya. Pada prinsip ini, negara tidak membebaskan atau tidak juga mendominasi, lebih ke arah seperti wasit yang dibutuhkan ketika waktu-waktu tertentu. Ketiga, yaitu monopoli, merupakan kebalikan dari individualisme, yang mana peran negara ini sangat dominan mengatur sampai kepada hal-hal yang lebih detail. Jika material, yaitu ada kolektif, bersifat konsensus antara warga negara dengan pemimpin negara. Kedua, dominasi negara, yaitu tidak memberikan ruang bagi warga negaranya dipaksa untuk mencapai tujuannya yang dicita-citakan oleh negara tersebut. Ketiga, yaitu welfare state, yaitu cita-cita ideal atau negara penuh dengan kesejahteraan, terjadinya keseimbangan antara negara dengan warga negara. Selanjutnya, kita akan memasuki pada pertemuan keempat, yaitu tipe dan bentuk susunan negara. Negara kesatuan disebut juga dengan unitary state. Negara kesatuan bersifat vertikal, manajemen model layaknya Inggris dan Jepang dianggap sebagai model yang lebih berpusat. Kedua negara tersebut menganut sistem kerajaan dan kekaisaran. Namun, dalam pelaksanaan, keduanya sudah menganut negara kesatuan. Kedua, yaitu sentral representatif model, yaitu model ini dianggap terpusat tetapi sebagai representasi dari negara-negara lain. Di antara negara penganut model ini adalah Swedia, Spanyol, dan Denmark. Ketiga, unification, yaitu model adalah model penyatuan atau integrasi seperti negara. Keempat, mixed model adalah bentuk campuran model yang dianut oleh negara Prancis. Ada pula karakter daripada negara kesatuan, yaitu pertama, memiliki satu konstitusi yang berlaku, tidak ada konstitusi dalam konstitusi yang diakui oleh negara. Kedua, pemerintahan di tingkat pusat atau sentralistik memegang kendali lebih dominan terhadap pemerintahan daerah. Ketiga, satu kewarganegaraan. Keempat, satuan pemerintahan lokal atau daerah yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat. Kelima, dominasi pusat. Ada pula negara bagian disebut dengan federal state, yaitu pertama, negara yang perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Negara bagian memiliki heterogenitas yang sangat tinggi, begitu pula tingkat sentimen, kemudian sensitivisme yang berkaitan dengan ras dan sebagainya. Federal menghendaki negara dalam negara tetapi tidak didominasi oleh pemerintahan pusat atau serikat negaranya. Ada pula karakter daripada negara bagian, yaitu satu, wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian seperti Amerika Serikat,
Adapun kedaulatan yang ganda, terus hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, yaitu kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, dan kebutuhan kerjasama yang sangat minimal. Federal atau negara bagian ini memiliki dominasi yang kuat. Selanjutnya memasuki pada pertemuan kelima, yaitu bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang pertama, autokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang ideal dan bentuk kekuasaan yang dipegang oleh satu orang atau tunggal, kekaisaran ataupun kerajaan. Kedua itu oligarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu yang memiliki kewenangan. Ketiga yaitu monarki, kekuasaan dipegang oleh seorang raja, sultan, atau seorang kaisar yang kepemimpinannya berlangsung sepanjang perjalanan hayat atau sampai meninggal, dan pergantian kekuasaan atau pemimpin secara keturunan. Keempat, republik, yaitu bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat kembali kepada kewenangan rakyat tersebut. Ada pula bentuk negara menurut Aristoteles terbagi menjadi 3, yaitu pertama, monarki dalam bentuk sempurna dan dampak kemerosotannya menjadi despoti dan tirani, yaitu aristokrasi dalam bentuk sempurna dan dampak kemerosotannya menjadi oligarki dan plutokrasi. Kedua, politeia, yaitu bentuk pemerintahan yang bersifat secara langsung dalam bentuk sempurna dan dampak kemerosotannya menjadi demokrasi. Ada pula menurut Schillus teori, yaitu bentuk pemerintahan yang berputar atau rotasi pemerintahan. Pertama yaitu monarki, memiliki ciri kekuasaan dipegang oleh satu orang dan memiliki kepentingannya. Kedua yaitu tirani, yaitu memiliki ciri diperintah oleh satu orang sewenang-wenang dan merupakan bentuk pemerintahan yang sangat jelek. Ketiga, aristokrasi, yaitu memiliki ciri kekuasaan dipegang oleh beberapa orang serta memiliki kepentingan. Keempat, oligarki, yaitu memiliki ciri kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Kelima, yaitu demokrasi, memiliki ciri pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan memiliki kepentingan untuk rakyat. Keenam, oklokrasi, yaitu memiliki ciri masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah bebas secara sama. Ada pula sistem pemerintahan Muhammad Mahfud MD, sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara umum, terdapat 2 sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Presidensial yang pertama yaitu ada kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, DPR, parlemen dan pemerintah adalah sejajar. Ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Ada pula parlementer, yaitu pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Kedua itu, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ketiga, ada kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Keempat, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bertanggung jawab kepada negara parlemen. Selanjutnya masuk pada pertemuan ke-6, yaitu membahas negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dia memiliki karakter-karakter yang agak berbeda dengan demokrasi modern. Autokrasi lebih kepada kekuasaan tunggal. Karakter dari autokrasi modern yaitu sistem satu partai atau partai tunggal, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, organisme yang dianggap sebagian sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadiannya sendiri. Selanjutnya, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Ada pula eksekutif dominan. Negara autokrasi modern ini lebih menjurus ke diktator, tergantung nanti persepsi masyarakat seperti apa. Kalau orientasinya karena kepentingan pribadi, maka bisa dikatakan konteks negara tersebut otoriter. Namun jika orientasinya kemaslahatan umum, maka tidak demikian. Salah satu negara yang menganut ini adalah fasisme Italia, nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Selanjutnya,
autokrasi modern. Kebalikan daripada autokrasi modern, yaitu sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesenantiaan negara. Rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Undang-undang dominan ini kebalikan dari autokrasi. Kalau autokrasi menghendaki sistem tunggal partai, penyederhanaan partai, kalau demokrasi tidak. Dia memberikan keleluasaan untuk bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini adalah memberikan ruang kepada masyarakat negara tampil menjadi pion dalam bernegara. Autokrasi tidak demikian. Autokrasi tidak demikian. Demokrasi modern, kedaulatan rakyat yang paling dominan. Kedaulatan rakyat diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7, membahas tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pembatasan kekuasaan ada langkah yang bisa dilakukan menurut Maurice Duverger, yaitu pembatasan kekuasaan bisa dan perlu dilakukan untuk menghalau hal yang tidak diinginkan. Setelah dibatasi, maka dilakukan pembagian kekuasaan tersebut. Menurut Maurice Duverger, ada beberapa syarat yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Yang pertama, langsung. Pemilihan para penguasa, dipilih penguasa yang akan datang dan ditentukan batasannya seperti apa. Pembagian kekuasaan, didistribusikan kekuasaan untuk lembaga-lembaga yang lain. Kontrol yurisdiksional, yaitu maka harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Salah satunya adalah ketika suatu keadaan tidak dapat dikendalikan dan masyarakat yang diperintah itu muak, maka akan terjadi pemberontakan, dengan salah satu jalannya revolusi. Ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Pengendalian bisa dilakukan masyarakat baik secara internal maupun eksternal. Trias politika yang pertama, Prancis abad. Fungsi diplomaker, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justice, dan fungsi police. Kedua, John Locke, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, fungsi federatif. Ketiga, Montesquieu, yaitu the slow spirit of the law. Legislatif, eksekutif, yudikatif, tiga hal ini yang masih dipakai oleh negara dengan setiap kekuasaan memiliki karakter masing-masing. Itu eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang. Rule application. Van Steen membahas mengenai rancangan peraturan perundang-undangan. Presiden, satuan kerja pemerintahan. Legislatif, kekuasaan membuat undang-undang, dalam peristilahan baru sering disebut rule making. Van Steen. DPR, yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Rule education. Van Kessel, kehakiman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.